Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Story, sudah cerita yang menginspirasi barengan gua Adam, dan seperti biasa kita akan menulis satu hal yang menarik dan juga dengan geser yang seru juga pastinya. Di episode kali ini gua akan ngomongin lagi soal karir dan nanti akan ngobrol dengan geser kita juga, dan bakal ngulik-ngulik juga seperti apa karirnya juga dan life update-nya juga dari dia. Dan hari ini udah barengan gua ada Didra. Halo, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Gimana nih, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini paling aku lagi sering bikin konten, terus Mm-mm. nge-host acara, terus kemarin aku juga sempat ikut-ikut pre-love, terus aku juga sekarang mulai ngejastip-jastip juga nih. Oh, Semuanya aku lakuin. wow, banyak banget ya. Kamu berarti kayak mulainya itu gimana nih? Kayak sekarang kan kamu berarti bisa Ah, disebutnya kayak sebagai content creator, KOL gitu kan? Iya, jadi aku tuh mulai ngeposting di sosmed itu sebenarnya udah lama Kak, dari pas Mm-mm. aku masih kecil, dari 2017 tuh aku mulai vlogging-vlogging gitu di YouTube. Nah, Oke. aku mulai ngevlog di YouTube gara-gara aku tuh mau pindah ke luar negeri pas aku umur 17 tahun. Jadi aku mikir, oke lah sekalian bikin memories buat teman-teman aku. Terus akhirnya aku bikin YouTube, aku ngevlog-ngevlog kayak ya gitulah kehidupan aku sama teman-teman aku gitu. Hmm. Dari sana aku jadi suka kayak bikin konten. 2017 nge-vlog itu ininya nge-full full di YouTube kan? Berarti. Iya, di YouTube pas itu, tapi aku akhirnya nggak ngelanjutin. Akhirnya aku mulai ngeposting lagi tuh pas COVID di TikTok. Hmm. Heeh. Nge-vlog-vlog kecil-kecil di TikTok pendek-pendek gitu ya? Di TikTok aku sempet kayak pas baru TikTok lagi booming itu di 2020 aku ikut-ikut tuh kayak joget-joget Hmm. gitu-gitu. Oh, masuk ke tren-tren itu ya? Ya, Iya, pokoknya nge-vlog aku kayak. lumayan ngikutin tren aja sih yang pas 2017 juga kan lagi booming tuh YouTuber-YouTuber gede kayak Logan Paul Betul. gitu-gitu, nge-vlog-vlog gitu kan. Oke, kayak berarti kontennya lebih banyak kayak daily in my life gitu ya jatuhnya ya? Iya, jadi aku dulu sih suka fokusnya kayak day in my life, terus kayak Mm-mm. lifestyle aja sih. Baru sekarang di 2026 ini aku mulai fokus ke niche fitness. Kenapa kamu suka seneng di fitness yang kamu share gitu? Dari dulu sih aku udah suka ya fitness, maksudnya aku dulu hobi nge-gym, terus hobi Mm-mm. pilates, gitu-gitu. Terus aku Oke. lihat kayak, aduh di dunia sosmed ini banyak banget ya yang sekarang fashion banyak, beauty banyak. Mm-mm. Aku Mm-mm. tuh dulu udah pernah nyoba kayak beauty, fashion, terus bikin vlog-vlog kecil Mm-mm. gitu. Cuman kayaknya rada susah ya, karena kan yang buat konten seperti itu banyak. Jadi aku mikir apa yang bisa bikin aku beda gitu. Nah, akhirnya kan aku Mm-mm. mikir, ya udah deh, aku kan suka fitness nih, aku udah nge-gym udah Mm-mm. lama. Ya udah, aku bikin educational video saja tentang fitness. Nah, dari situ aku mulai sekarang niche aku fitness dan wellness gitu. Kalau di fitness ini berarti kamu emang setiap hari olahraga atau gimana nih berarti kalau sih? Lumayan, lumayan kayak aku nge-gym sih paling 3 kali seminggu, terus pilates, Wow, oke. terus aku juga tenis, terus Oh. kemarin juga aku sempet high rocks gitu sih. Apa Mm-mm. tuh? Hires apa tuh yang ngangkat-ngangkat batu itu? Apa sih yang ngangkat ban-ban itu? Hah? Enggak, bukan. Enggak ya. Enggak. Oh, High rocks ketahuan tuh banget gue nggak pernah olahraga. lagi trending banget tahu Kak. Oh Nggak pernah denger iya. kan? Jadi Harap tuh lagi trending banget. Pokoknya tuh sportnya itu Mm-mm. namanya hybrid. Basically ini hybrid training gitu. Jadi ada lari sama strength training basically kayak gitu. Oh, soalnya aku pernah ada ngikutin influencer atau lainnya juga, artis-artis juga ada yang kayak olahraga, narik-narik dan dorong-dorong ban yang. Nah iya tuh High Rocks itu juga ada yang narik-narik sih sama dorong-dorong. Cuman nggak pakai Oh, ban. iya, heeh. Soalnya ya aku ikutin ada yang kayak gitu-gitu, aku pikir kayak gitu soalnya ya kayak di mereka tuh ininya kayak di komplek gitu, terus habis itu dorong-dorong dan tarik-tarik ban yang gede, yang truk-truk gede gitu. Iya iya tahu. Itu kayaknya kebanyakan nggak tahu ya sport apa. Cuman di High Rocks ada sih begitu. Ada gitu ya. Apa yang lagi ini lagi nih, lagi naik lagi soal di dunia fitness. Aku tuh jujur aku tidak terlalu orang olahraga banget sekarang gitu ya. Heeh, tapi sekarang kan tren Gen Z gitu emang lagi wellness banget nggak sih Kak? Bener nggak Hmm, sih? iya Lagi pada coba lumayan, kayak banyak apa banget gitu. Banyak yang banget sekarang.
Jadi lumayan lah, maksudnya banyak sport-sport baru ini anak Gen Z mau ngelakuin. Itu kamu berarti kayak olahraga ini ada nggak yang penasaran yang kamu mau lakuin juga Ya ini? lumayan lah, dari dulu tuh sebenarnya aku nggak sporty juga sih Kak, jujur ngomong ya. Mm-mm. Pas aku masih di SMP, SMA itu aku tuh nggak suka banget sport, cuman suka Mm-mm. nge-gym. Kayak mentok-mentok Oke. tuh gym pilates gitu loh. Terus Heeh. akhirnya aku nemuin tenis, akhirnya aku suka tenis. Nah dari Mm-mm. situ aku kan suka ngepost-ngepost nih di sosmed. Nah ngomong balik ke Oke. Kak, akhirnya gara-gara aku sering ngepost tentang fitness dan mungkin di Mm-mm. Indonesia nggak tahu ya, maksudnya cewek mungkin belum banyak. Akhirnya aku dapat opportunity nge-sign sama brand Evolin, kalau kakak pernah dengar. Oke. Evolin suplemen gitu. Dari Evelyn ini mereka tuh ngadain acara High Rocks tiap bulan. Nah dari situ aku terpaksa ikut itu sebenarnya Kak. Terpaksa ikut dan Oke. aduh suka juga, maksudnya apa ini fun juga gitu loh, something new for me, dan ini jujur something very challenging buat aku sih. Ini aku lihat kayak ini banget ya isinya ini yang kamu jadi BA-nya itu ya. Iya bener, Wow, oke. Aku ngerasa kayak wah ini aku hanya bisa nih badan gue kayak gini ya. bisa lah Kak, makanya gym, Sangat sangat ini banget ya. tinggal Dulu aku fokus gym. iya iya iya. Itu Hmm. bisa bisa jadi badan kayak kayak gitu tuh berapa lama sih prosesnya menurut kamu ya, maksudnya secara ini apakah butuh bertahun-tahun bisa sampai se-perfect itu atau kayak Tergantung kakaknya ah nih, fitness goalnya mau sampai berapa, mau sampai six pack gitu Kak. ya maksudnya ya sesuai doang nggak yang kayak bener-bener yang kayak binaragawan gitu sih ya enggak sih, cuman kayak yang penting kan kalau sispek kan atau misalnya kita badannya ya bagus itu bentuknya ya udah gitu ya udah ya kan. Iya sih, maksudnya kalau misalnya nggak mau yang keker banget sih, jujur Heeh. Kak, kalau Kakak dietnya bagus, fokus apa nge-gym, itu Mm-mm. beberapa bulan tuh udah bisa apa change-nya drastis banget tau Kak. Paling Hmm. 3 ke 6 bulan lah. Tiga Tapi enam yang bulan harus ya. dietnya yang bener-bener strict ya, jangan jangan makan gorengan gitu. Oh iya iya iya. Apa nih dalam 3 sampai 6 bulan itu apa yang bisa misalnya aku mau targetin nih nurun dan emang konsisten, apa yang harus hindarin, apa yang harus dilakuin sih sebenarnya selama 3 sampai 6 bulan itu? Jadi kalau diet menurut aku sih hindarin yang tepung-tepung, Mhm. yang goreng-goreng. Pokoknya fokus Mhm. protein, fiber, terus carbsnya yang healthy Kak. Jangan makan nasi terus gitu misalnya. Oh, oke. Ke kentang atau ubi gitu. Hmm. Misalnya, maksudnya nasi juga nggak apa-apa sih, cuma porsinya nggak usah banyak-banyak, banyakin dagingnya sama banyakin vegetable-nya aja sih, sayur-sayuran. Terus abis itu aku Oke. rekomen sih nge-gym-nya 3 ke 4 kali, terus abis itu juga ada kardio, gitu sih Kak. Oke. Kardio tuh lebih apa nih? Buat temen-temen yang mungkin nggak tahu emang nggak pernah olahraga aja ya. Kardio tuh apa sih? Kardio itu pokoknya yang nge-train atlet kamu, kayak misalnya Hmm. lari, Oke. terus jogging, jalan di treadmill yang incline, yang apa begini treadmill, jadi kayak naik gunung gitu loh. Oh, oke. Gitu-gitu sih. Itu tuh bagus buat fat loss. Itu lebih banyak yang kayak gitu ya. Iya, tapi buat fat loss juga sih menurut aku nge-gym tuh juga penting ya. Jadi aku lihat tuh orang banyak yang kayak cardio doang, misalnya lari Mhm. terus buat fat Oke. loss, nah jadiin badan itu nggak bisa. Tetap kalau Hmm. misalnya badannya mau jadi, punya muscle itu harus nge-gym, harus angkat beban. Gitu. Kamu pernah ada di titik nargetin gitu nggak buat olahraga atau apa gitu? Atau ya udah olahraga aja gitu? Pernah sih Kak, pas itu aku sempet nih pas aku kuliah di luar, kan aku kuliahnya di luar ya Kak. Terus aku tuh sempet kayak nggak ada disiplin banget, parah banget. Aku naik 10 kilo pas aku di sana. Naik 10 kilo, akhirnya aku kayak, aduh, aku jadi maksudnya nggak normal nih. Biasanya aku di 40-an, terus aku udah kayak hampir 60 kilo pas itu. Akhirnya aku memutuskan kayak, udah deh, aku udah fokus, aku harus fokus lagi. Dan akhirnya aku mulai nge-gym, terus aku diet. Aku sampai bikin Instagram page buat diet aku. Jadi kalau mau ngelihat bisa sih ngecek Instagram page aku kalau mau diet inspo gitu ada. Terus Hmm. aku mulai nge-gym juga. Aku sering sih nge-post juga rutin gym aku saat aku lagi nurunin badan. Jadi itu bagus buat cewek-cewek.
Jadi Oke. aku lebih targetin sih sebenarnya buat cewek-cewek ya Kak, karena kan aku Heeh. cewek ya. Banyak juga ya kenapa cewek-cewek sukanya lebih yang kayak ngecengin badan ya? Apakah apa sih dibalik alasan buat penting banget cewek buat harus kenceng nih badannya gitu? Menurut aku Biasanya. sih gara-gara itu ya Kak, gara-gara social aja sih. Kebanyakan kan cewek kan kayak, oh cewek tuh harus cantik, harus kurus gitu kan, standar Oh, apa iya iya. society. Tapi menurut aku sih, buat aku bukan buat standar society juga sih, buat kesehatan aja. Terus menurut aku tuh Mhm, kalau misalnya cewek take care of themselves, sering nge-gym, all that itu bakal build confidence banget sih. Karena pas aku mhm. overweight itu nggak overweight juga lah, tapi pas aku naik 10 kilo, aduh confidence aku bener-bener menurun banget. Terus kayak mentally tuh aku kayak Oke. merasa kayak aduh aku nggak confident nih, aku kayak pokoknya nggak feel good about myself aja sih mentally and physically gitu. Makanya Hmm, pas aku mulai nge-gym, aku mulai take care of my body gitu, aku merasa wah aku I feel so much better about myself gitu. Dan aku menurut aku oke. sih emang ladies harus begitu ya, harus take care of yourself so you feel confident in yourself and secure gitu. Iya sih. Kalau dari sisi karir, kamu emang pengen dari awal kayak gini apa nggak sengaja kecemplung sih kayak? Jujur agak gak sengaja sih Kak, karena enggak sih, aku dari dulu emang suka sosmed. Terus Mhm. aku dulu pas sempet kuliah di luar tuh aku udah pernah kerja 2 kali, aku pernah kerja buat influencer gitu, terus aku yang ngaturin kayak Oke. sosmed gitu. Terus habis itu aku kerja di marketing agency-nya tuh kayak social Oke. media gitulah, marketing, terus ngerjain Oh, jadi aku emang udah suka tuh di bidang marketing sama di bidang sosmed lah sebenarnya. Aku juga dulu pas kuliah jurusan aku tuh bisnis marketing. Jadi udah suka. Terus akhirnya aku mikir, ya udahlah pas aku pulang ini habis wisuda aku coba deh fokus dan lihat kayak aku bisa nggak sih jadi influencer dan aku bisa nggak ya menghasilkan gitu dari cobalah dari karir ini. Kan ini hmm. agak baru ya Kak ya, karir jadi influencer gitu ya. Iya sih. Dulu ada ekspektasi atau kayak gambaran kamu ngelihat karir di sini gimana tuh? Kayak nyata, oh ya ada beberapa hal yang nyata kamu nggak nyangka, ternyata di karir di sebagai influencer atau KOL ini yang beda gitu. Jujur Kak, aduh pas mulai sosmed ini, aku opportunity-nya dapetnya banyak banget sih. Jadi Hmm, sumpah aku kayak highly recommend banget buat anyone yang mau coba content creation atau jadi influencer to start sih. Gara-gara aku kan baru mulai seriusin sosmed aku dari tahun lalu kan. Dan wah kak aku udah dapet opportunities banyak banget dari social media. Kayak aku udah bisa nge-hosting event, terus aku bisa modeling, aku dapat opportunity jadi BA-nya Evolin, dan aku juga bisa nyoba so many different things kayak misalnya ngikutin pre-love pas itu pertama kali aku di Catfish Market pas ngerjain oke. itu. Terus akhirnya dari situ juga aku dapat following, terus akhirnya aku kemarin sempat ngebuka Just Tip gitu. Aduh jadi opportunity aku banyak banget sih mulai dari sosial media. Berarti kamu juga kayak sekarang buka-buka Just Tip gitu. Just Tip tuh bukannya, maksudnya kayak Just Tip berapa trust sih? Maksudnya kayak pasti kan kamu mulai-mulai juga gimana tuh? Kalau Just Tip ini kan. Itu sih menurut aku itu mulai dari personal branding aku sih kak kayaknya ya. Mhm, mhm. Karena aku sering personal branding itu menurut aku penting banget gara-gara itu build trust sama community kamu, sama audience kamu. Mereka tuh mengenal kamu tuh sebagai you gitu loh. Kayak aku mau Hmm, dikenal sebagai oh Gidra Oksa Diva gitu kan. oke. Nah, dari situ kayaknya gara-gara aku udah build community aku di Instagram aku, akhirnya aku juga bisa buka Just Tip dan ya untung ya maksudnya audience aku tuh trust Just Tip ke aku. Dan aku juga very open dengan semua segalanya yang aku lakuin. Kayak misalnya aku lagi Just Tip gitu, aku nge-update terus nih ke customer aku, terus di sosmed aku juga aku update terus. Pas paketnya udah dikirim, kemarin juga aku langsung nge-update mereka gitu. Jadi kayaknya dari personal branding aku dan aku very open dan aku try my best to be authentic on social media jadi aku bisa build trust di community itu sih. Biasanya kamu Just Tip apa nih? Apapun yang kayak itu, dan juga hanya di market-market aja atau misalnya atau juga ke luar negeri juga atau gimana? Nah kan gara-gara aku sering traveling jadi aku merasa Mhm, kayak daripada aku jalan-jalan doang ngabisin mhm. duit aku mending jalan-jalan dan menghasilkan duit kan ya.
Iya, iya, benar. Jadi akhirnya apa aja yang trendy dan especially kan aku girly banget nih. Hmm. Pokoknya apa yang anything girly, anything yang lagi trending tuh pasti aku tawarin. Kayak misalnya aku kemarin ke Vietnam nih, aku langsung nawarin Hmm. aja kan aku udah shopping. Ya udah sekalian deh barang-barang yang aku suka gitu dan aku merasa orang suka dan lagi trending, aku langsung post ada yang mau nggak? Ini harganya segini gini 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 gini. Nah, akhirnya oke tuh banyak yang interested. Tapi itu baru pertama kali sih, Kak. Jadi let's see aku bakal bisa lanjutin atau enggak. Karena jujur Oh, hektik oke. banget sih. Aku salut sama anak-anak Just Tip karena hektik banget dan Pasti, pasti. capek. Heeh. Pasti ya, nunggu-nunggunya ya. Kamu Kak. kalau 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 event-event gitu juga aku lihat kayak apalagi ya event beauty itu kayak ngantri masuknya lama banget ya. Iya, Kak. Aduh, capek tahu. Tapi ya namanya kerja ya, pasti ya semuanya capek sih. Iyalah, pasti pasti sih. Mm-mm. Iya, Hmm. tapi yang penting berusaha aja. Ada produk apa yang paling laku pas Just Tip ini gitu? Kayak paling paling diburu sama orang biasanya apa sih? Jujur pas kemarin aku just tip sih kebanyakan baju ya, baju. Dan Hmm. kalau dari kayak misalnya ikut pre-love gitu kayak Catfish Market kemarin itu, Hmm. kebanyakan yang laku bukan baju doang tapi produk. Dan aku tuh main kaget sih itu. Produk-produk Oh, oke. skincare, makeup itu laku banget, parfum gitu laku banget Kak. Oke, baju ya. Itu maksudnya baju apa ya? Pre-love-nya gitu atau sebenarnya yang baju bukan non pre-love juga banyak di ini. Kalau di aku sih aku kebanyakan pre-love ya. Dan aku anaknya tuh emang suka banget hobi shopping. Jadi Mm-mm. baju aku tuh banyak dan aku merasa kayak aduh nggak semuanya bisa di donate ya. Jujur baju-baju Gen Z gitu kan kadang nggak bisa di donate ya Kak. Jadi aku mikir Mm-mm. ya udahlah daripada aku buang, aku mending menghasilkan aja sih dengan baju-baju aku itu. Kamu juga ikutan pre-love juga ya. Ya, Dan ini Just Tip-nya juga maksudnya teman-teman influencer lain juga just tip, kamu just tipin juga tuh baju-bajunya atau gimana? ya so far sih teman-teman aku doang sih sama ada beberapa Hmm. followers aku belum teman-teman influencer sih belum ya Kak. Cuman mungkin Oke. aku jadi pertama kali, jadi semoga aku bisa terus berkembang ya. Amin, amin. Dari kamu apa yang kamu mau kejar di dalam berapa waktu ke depan nih? Mau coba-coba hal baru apa gitu mungkin? Apa ya? Aku perasaan udah nyobain banyak hal sih. Hmm. Tapi aku lebih pengen fokus itu sih Kak, kayak personal branding aku. Jadi aku Hmm. bakal terus semangat konten. Aku Hmm. mau orang lebih kenal aku aja sih. Terus aku pengen terus ikut pre-love market juga karena baju aku nggak ngurang ya. Oh, Baju aku. Terus aku juga oh gitu pengen ya? nyari, ya pengen nyari opportunities lagi kayak nge-host event, modeling gitu-gitu sih Kak. Aku kira kalau pilaf-pilaf itu kayak karena udah banyak banget jadi udah jual-jualin ya. Jadi ini kamu malah makin banyak tuh gimana ceritanya sih kayak jadi setelah kamu jual kamu semangat oh udah kejual ya baju gue beli yang baru. Iya lagi, kayak gitu Iya ya, lagi. gitu ya. Oh, lagi. Emang gitu kan namanya cewek Ah, ya. oke tabiat. Oke, iya iya iya. Heeh. Tapi dari preferensi mencari baju baru, biasanya apa nih yang sekarang kamu lagi kamu yang ikut yang tren kah atau yang kayak kebutuhan kamu yang mencari yang kriteria baju yang kamu cari emang yang unik atau apa tuh biasanya? Aku sih sukanya ikutin tren sih biasanya. Mm-mm. Mhm. Nyari tren aja sih. Karena aku Hmm. merasa kayak aku orangnya nggak se-fashionable itu jujur. Nah, karena nyari personal style agak susah ya. Jadi aku sekarang suka Oke. browsing di Pinterest gitu. Oh, oke, referensinya juga banyak dari Pinterest ya, berarti. Pinterest tuh inspire banget buat aku banyak hal sih. Berarti sekarang apa yang lagi tren Yang lagi fashion? tren sekarang tuh banyak kan kayak chic-chic gitu, terus aku lihat sekarang banyak local brands yang bikin trench coat gitu-gitu, yang Oh, kayak oke. rapi gitu loh Kak, rapi tapi chic. Nah, dan trendy. Aku lihat banyak trench coat sih. Trench coat sama capris. Tahu capris Oh, gitu? tolong jelasin nggak ya? Oh, gue tapi polos, gue polos banget, sumpah. capris tuh celana yang kayak yang enggak panjang, aduh, yang cuma seperempat gitu loh Kak. Dan itu tuh dulu Oh, populer banget oke. di tahun 2000-an tuh sekarang mulai balik lagi. Balik Biasalah lagi ya. kan gitu ya, banyak yang sering Mhm. balik dari tahun-tahun lama. Iya, sekarang juga udah orang-orang juga udah males pakai earphone wireless, maunya pakai Mhm. earphone Iya, kabel, ya udah kan? dibikin Bluetooth yang maksudnya seharusnya convenient, malah orang balik ke pakai yang earphone yang ada wire-nya gitu ya, Kak.
Iya. Soalnya kayak Balik lagi trennya. mengurangi radiasi juga kalau nggak salah juga. Oh Jadi iya ya, aku nggak tahu, baru tahu. kan smartphone kita semua itu ada radiasinya nggak Oh sih iya sebenarnya? benar, benar, benar. Iya kan? Iya. Jadinya ya cukup mereka mereka mau mau mengurangi dan kayak Mm-mm. udah mulai sekarang anak-anak juga ngelihat hal-hal yang berbau sustainability lah istilahnya. Iya benar. Sekarang kan anak-anak zaman sekarang kan udah gitu ya, udah aware banget ya kak ya. Benar. Ah, lebih aware. Itu benar. Iya, terus kayak makanya kalau Tumblr sampai ketinggalan rame. Ah, iya kak, Tumblr sekarang kan mahal banget ya. Mahal ya. Mahal. Tumblr Iya. mahal terus gengsi kan susah dapetnya. Misalnya warnanya Hmm. ini. Kalau kalau aku malah capek dapet Tumblr mulu. Jadi setiap habis event atau enggak aku sering jadi beda beda event kan. Terus suka ada buat bagi-bagi. Misalnya kita ikut game terus dapat hadiah merchandise. Terus sering banget dapet Tumblr. Jadi aku kayak Iya, iya lagi bener. Tumblr, Tumblr kalau nggak aku ikut event tuh kalau nggak Tumblr kaos atau Iya, enggak tote bag biasanya. topeng baru mau bilang tuh. Iya, Ah, tote bag. iya lagi, bener lagi. Itu Iya kan? terus Kayak gitu hadiahnya. hadiah sama ini mug juga kadang Nah, suka bener dapat. banget. Iya Jadi lagi. juga kalau event. Nah, ngomong-ngomong soal event nih, Hmm. katanya yang kamu kemarin ikut si Katis Market ini mau ada lagi ya? Berarti ya? Iya, Katis Market sih itu pertama kali aku ngebuka pre-love ya, dan I will say Hmm. itu eventnya sukses banget. Dan dari sana aku jadi suka banget buka pre-love. Dari sejak pas Katish itu aku udah buka booth 2 kali. Jadi aku udah pernah buka 3 kali. Dan aku mau ngelanjutin terus sih per bulan. Sekarang aku mau at least do sekali. Berarti si Katis Market ini bakal ada lagi kapan nih? Karena katanya mau ada di Bandung juga ya, berarti ya? Hmm. Nah, yang di Bandung itu kayaknya bentar lagi sih Kak mulai di Bandung, tapi yang di Jakarta aku belum tahu lah ya kapan. Tapi kayaknya stay tune aja karena mereka cepet sih, maksudnya mereka kayaknya semangat banget nih mau buka event. Terus aku udah bilang sama mereka, kalau udah buka di Jakarta aku mau ikut ya. Oke. Nah, katanya kalau di Bandung itu kalau dapet info bakal ada di tanggal 10 sampai 12 Juli Hmm, di Bandung. Bisa ikutin Instagram mereka di Katis Market ya, @katis Market. bener. Katis.market ya. Nah, buat teman-teman yang mau ikutin kamu juga di sosmed bisa di mana nih? Berarti. Iya, jadi boleh ikutin aku di Instagram @didraoksa, DEEDRAOXA. Nah, itu main Oke. sosmed aku sih. Di TikTok juga ada didra.oksadiva. Dan buat teman-teman yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk kalian podcast sama saya selanjutnya, bisa banget ke podcast ke di Instagram di @podcast Samstory, dan juga bisa mau email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah mendengar Samtalk episode spesial bersama Didra, and see you in the next episode. Dadah semuanya. Terima kasih.